Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ditya Mahendra dari Teknik Informatika Universitas Krishna Udayana. Di sini saya dari kelompok 2 untuk proyek C++ OpenGL. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah program C++ yang menggunakan OpenGL Library. Oke, di sini saya memilih program nomor 23 yang ada pada PDF. Program ini adalah aplikasi OpenGL yang berfungsi menampilkan pola papan catur atau checkboard. User dapat berinteraksi dengan pola ini menggunakan mouse dan keyboard. Ketika user menggunakan mouse sambil menekan tombol atau klik kiri, pola checkboard akan ditampilkan di lokasi mouse dengan ukuran yang dapat di-adjust. User dapat memperbesar tampilan dengan menekan Z, lalu memperkecil dengan Shift plus Z, dan mereset zoom dengan R. Program ini memanfaatkan library Glut, mengelola window, event handling, dan rendering. Oke, di sini kalian dapat menjalankan program dengan melakukan running atau menekan tombol centang ini. Setelah di running akan muncul gambar seperti ini, diperbesar saja. Kemudian untuk menjalankan programnya, kalian bisa melakukan klik kiri pada mouse, klik yang ini, kemudian bisa digerakkan dengan mouse sesuai yang kalian inginkan. Seperti itu saja. Apabila kalian ingin keluar dari program, tekan ESC saja. Selanjutnya, struktur program. Sebelum masuk ke detail fungsi, saya akan menjelaskan struktur program terlebih dahulu. Ada beberapa global variabel penting. Pertama, array check image yang berukuran 64 x 64 pixel dengan 3 channel, red, green, dan blue. Array ini menyimpan data pixel dari checkboard pattern. Yang kedua, zoom factor yang mengatur seberapa besar atau kecil pattern yang ditampilkan. Ketiga, ada hack yang menyimpan tinggi window untuk keperluan coordinate conversion dari window coordinate ke OpenGL. Program ini terdiri dari 7 fungsi utama yang akan saya jelaskan satu persatu. Oke, pada bagian pertama di sini ada fungsi untuk make check image, adalah fungsi untuk membuat data checkboard pattern. Fungsi ini menggunakan dua nested loop untuk mengiterasi setiap pixel dalam array 64 x 64. Untuk setiap pixel, ada operational bitwise yang menentukan apakah pixel tersebut harus hitam atau putih. Operasi ini menggunakan N dengan 0 x 8 untuk binary 1000 checking bit ke 4 dan SOR untuk create alternating pattern. Hasilnya, pixel dengan 0 akan menghasilkan hitam dan pixel dengan nilai 255 akan menghasilkan putih. Pola ini akan menghasilkan checkboard 8 x 8 besar yang terdiri dari 64 small square. Selanjutnya di sini ada fungsi in. Fungsi in merupakan fungsi inisialisasi yang dijalankan sekali saat program start. Fungsi ini mengatur berapa OpenGL state yang penting. Pertama, GL clear color mengatur warna background menjadi hitam. Kemudian kedua, GL shade model atau GL flat mengabaikan smooth shading yang tidak diperlukan untuk pixel grafik. Ketiga, fungsi ini memanggil make check image untuk menggenerate checkboard data. Keempat, GL pixel storage dengan GL unpack alignment memberitahu OpenGL bahwa pixel data tidak perlu di-align ke 4 byte boundary. Memungkinkan kami menggunakan exact 64 x 64 array tanpa padding. Selanjutnya ada fungsi display. Fungsi display adalah render function yang dijalankan setiap frame untuk menampilkan checkboard ke screen. Pertama, GL clear membersihkan frame buffer dengan background color yang sudah di-set di in. Kedua, GL raster pose mengatur posisi raster ke koordinat bottom left dari window ini. Ini adalah posisi di mana pixel akan mulai digambarkan. Ketiga, GL draw pixel mengambil data dari check image array dan menggambarkannya ke frame buffer sebagai RGB pixel dengan unsigned byte data type. Keempat, GL flash memastikan semua OpenGL komen dieksekusi dan tampil di screen. Selanjutnya ada fungsi reshape. Fungsi reshape dipanggil untuk setiap kali window
di resize. Pertama, GL viewport mengatur area rendering ke ukuran window baru. Kedua, height variabel disimpan karena OpenGL menggunakan bottom left sebagai origin, tetapi mouse menggunakan top left, jadi perlu adanya convert. Ketiga, GL matrix mode. GL protection mengatur untuk mengedit protection matrix. Keempat, GL load identity mereset matrix ke identity. Kelima, GLUT Ortho 2D mengatur orthographic projection 2 dimensi dari 0,0 ke W,H, artinya 1 unit dalam OpenGL sama dengan 1 dalam window. Terakhir, GL Matrix Mode, GL Model View meng-switch kembali ke Model View Matrix untuk transformasi objek. Selanjutnya ada fungsi motion. Fungsi motion adalah callback yang dipanggil untuk setiap kali mouse bergerak. Fungsi ini bertanggung jawab untuk interactive zoom effect. Pertama, variable screen melakukan coordinate conversion dari window coordinate ke OpenGL coordinate dengan rumus HEC-Y. Kedua, GL raster pose 2i mengatur posisi raster ke posisi mouse. Ketiga, GL pixel zoom mengatur scale factor untuk pixel saat rendering. Nilai lebih dari 1 akan magnify pattern. Nilai kurang dari 1 akan shrink. Keempat, GL copy pixel melakukan copy dari video memory ke raster position dengan zoom applied. Ini adalah magic yang membuat pattern muncul di mouse position dengan ukuran yang terzoom. Kelima, pixel zoom mereset kembali ke normal untuk operasi berikutnya. Keenam, GL flash memastikan rendering terjadi immediately. Selanjutnya ada fungsi keyboard. Fungsi keyboard ini adalah callback untuk keyboard input. Fungsi ini menggunakan switch statement untuk menghandle berbagai key proses. Lowercase z akan instrument zoom vector sebesar 0,5 dengan batas maksimal 3,0. Lalu uppercase z akan decrement zoom vector sebesar 0,5 dengan batas minimal 0,5. Ketika user menekan R kecil atau R besar, program ini mereset zoom vector ke 1,0 normal size dan melakukan call untuk GLOT post redisplay untuk trigger redrawing window. ASCII27 adalah ASCII yang akan melakukan program exit dengan clean termination. Setiap perubahan di print ke konsol untuk debugging purpose. Ini akan memberikan user feedback visual konsol tentang zoom level saat ini. Selanjutnya ada fungsi main, adalah entry point program. Pertama, GLADIN menginitialize GLAD library dengan command line argumen. Kedua, GLADIN display mode mengatur display mode menggunakan GLAD single dan GLAD RGB. Ketiga, GLADIN window size mengatur initial window size menjadi 250 dikali 250 pixel. Keempat, GLADIN window position mengatur initial window position di screen. Kelima, GLAD create window membuat aktual window dengan titel dari ARGV program nama. Keenam, in dipanggil untuk setiap OpenGL state. Ketujuh, 4 callback function diregister. GLAD display function untuk rendering, GLAD recept function untuk window resize, GLAD keyboard function untuk keyboard input, dan GLAD motion function untuk mouse movement. Kedelapan, GLAD main loop memulai infinite event loop yang akan menghandle semua event sampai program di close. Program akan terus listening untuk mouse movement, keyboard input, dan window resize event. Selanjutnya ada program flow diagram. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan dari awal sampai akhir. Program dimulai dengan main yang melakukan initialization, GLUT in, GLUT create window, dan kemudian call in untuk setiap checkboard pattern dari OpenGL state. Setelah itu, program masuk ke infinite event loop dengan GLUT main loop. Di dalam loop ini, program menunggu event ketika user menggerakkan mouse, motion callback dipanggil untuk membuat GL copy pixel, merender pattern di mouse location dengan zoom vector. Ketika user menekan Z kecil atau Z besar, keyboard callback dijalankan untuk adjust zoom vector. Ketika user menekan R, program mereset zoom ke normal 1.0 dan trigger redisplay.
Ketika user resize window, reshape dipanggil untuk mengupdate viewport dari Ketika user resize window, reshape dipanggil untuk mengupdate viewport dan projection matrix. Ketika user resize window, reshape dipanggil untuk update viewport dan protection. Ketika user resize window, reshape dipanggil untuk mengupdate viewport dan projection matrix. Loop ini akan terus berjalan sampai user menekan tombol ESC yang akan menekan exit program dengan clean termination. Conclusion. Di sini saya akan mensummarize key point. Program ini adalah aplikasi interaktif yang menampilkan checkboard pattern dengan real-time zoom control menggunakan mouse dan keyboard. Program ini terdiri dari 7 fungsi utama yang masing-masing mempunyai responsibility yang jelas dan terpisah. Teknikal yang digunakan termasuk pixel manipulation menggunakan GL draw pixel dan GL copy pixel, coordinate conversion antara window dan OpenGL space, dan event-driven programming model dari Glut. Program ini excellent untuk learning tentang OpenGL fundamental, pixel grafik, event handling, dan interaktif grafik programming. Dari program ini, saya belajar mengenai berbagai OpenGL function seperti GL pixel zoom untuk scaling, GL raster pose untuk positioning, dan GL copy pixel untuk efisien rendering. Selanjutnya, mungkin cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya Rifki Aditya Mahendra, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Tegar Pamungkas dengan NIM saya 2470231024. Jadi di sini saya akan mempresentasikan program C++ saya, program OpenGL saya untuk tugas dari kelompok 2 kami. Oke, jadi di sini ya ini program C++, ini adalah anggota kelompok kami. Saya adalah Randi Tegar Pamungkas, NIM-nya 2470311024. Kita langsung ke program saya, yaitu program kedua saya. Program Array Data Bitmap. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk source code-nya, dan ini juga ada source code-nya juga. Jadi di sini tuh ada yang namanya GLU byte bitmap image. Di sini 32, di sini ada 16, 8, 4 dan seterusnya. Kenapa di sini 32, 16, 8 dan seterusnya? Itu menandakan bahwa si grafis ini atau gambar yang terbentuk dari source code ini itu makin lama makin mengecil dari 32 ke 16 sampai seterusnya. Ya, di sini ada ada nilainya, ada fungsinya untuk menyimpan level bitmap terbesar, resolusi tertinggi, dan lain-lain ya teman-teman. Terus lanjut ada variable looping. Di sini ada namanya integer i dan j. Kalian bisa lihat di sini ada i sama j. Integer fungsinya sebagai counter atau iterator untuk mengisi array bitmap. Terus ada scope, local variable dalam fungsi make image. Penggunaan i itu untuk iterasi baris dan j untuk iterasi kolom. Jadi ada kolom dan baris buat si grafis, buat warna-warnanya juga teman-teman. Selanjutnya ada variable OpenGL. Ada static glue integer text name. Tipenya glue integer, OpenGL unsigned integer. Kalian bisa lihat di sini nih. Fungsinya itu untuk menyimpan ID referensi ke tekstur objek yang dibuat di GPU, graphics unit. Nilai diisi oleh GL tekstur ya. Kalian bisa lihat di sini GL tekstur, wrap dan lain-lain ya. Di mana untuk mengidentifikasi tekstur. Scope-nya itu udah static, hanya ada satu instance selama program berjalan. Kondisinya hanya dikompilasi jika OpenGL versi 1+1+ tersedia. Selanjutnya ada variable parameter fungsi callback. Kita bisa sini ada integer w dan
integer H dalam reshape. Tipenya integer, fungsinya untuk menyimpan lebar W, weight, dan tinggi height window atau viewport baru. Misalnya parameter dari GLUT callback, GLUT reshape function, unsigned chart key dalam keyboard, unsigned chart untuk menyimpan karakter tombol keyboard yang ditekan. Terus ini ada integer X dan Y juga dalam keyboard. Fungsinya untuk koordinat mouse saat tombol ditekan dan koordinat window. Penggunaan posisi kursor saat event keyboard terjadi. Yang terakhir ada variable parameter main. Di sini kita bisa lihat ada integer argc atau args dan char argv. Fungsinya itu jumlah argumen command line. Nilainya minimal 1. Kalian bisa lihat sini, ini nih. Ada GLUT RGB segala macam. Terus ini buat warna-warnanya. Kalau di char argv, fungsinya argumen command line atau argumen vektor. Penggunaannya nama program digunakan untuk judul window. Nah, ini untuk hasilnya. Kita bisa lihat di jadi kita bisa lihat di sini buat source code-nya sama seperti yang tadi. Di sini sudah saya ubah-ubah warnanya. Ini jadi 0, 255. Tadinya warnanya jadi kuning, sekarang jadi putih. Ini hasilnya teman-teman. Kita cuma ngubah warnanya doang. Nah, tadi kan kuning. Ini tadi kan kuning. Sekarang jadi seperti ini. Kita ubah warnanya. Terus bisa kita ubah lagi warnanya, misal jadi ini jadi 0 semua. Tetap jadi putih teman-teman. Kalau misalnya kita jadi kayak tadi, ini 255 0 0255 itu akan berubah lagi warnanya. Ya, jadi kuning lagi teman-teman warnanya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Buat penjelasan atau presentasi dari saya ya teman-teman, dari array bitmap dan juga variable, tadi ada variable loopingnya juga ya teman-teman. Jadi segitu aja buat penjelasan video OpenGL atau C++ saya. Lebihnya mohon maaf karena saya sendiri juga masih belajar untuk memahami soal OpenGL atau C++ atau bahasa pemrograman C++ ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Alberto dari Universitas Krishna Dipayana, Fakultas Teknik, jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan program C++ dalam mata kuliah grafika komputer. Sebelumnya saya beranggotakan 4 orang, yaitu Rani Tegar Pamungkas, Rifki Aditya, Mahendra, Brian Alberto saya sendiri, dan juga teman saya Nalendra Nurasa. Nah, di sini saya mengambil program pertama bernama Triangle. Nah, pertama-tama kita memasukkan Windows H diperlukan untuk platform Windows seperti yang ada di gambar. Kita tuliskan include Windows H, kemudian lalu kita include kembali GL atau GLUT H library sebagai library GLUT untuk windowing dan event. Masuk ke fungsi pertama, void in main void GL color untuk mengatur warna background jendela OpenGL yang bernilai 00002 sama dengan warna hitam. Lanjut ke GL Shade Model atau GL Smooth untuk memperhatikan shading halus pada setiap vertex akan diinterpolasi lembut. Lanjut ke fungsi selanjutnya ada void triangle. Pertama kita masukkan GL begin OpenGL untuk mulai menggambar segitiga. Selanjutnya
GL Color untuk mengatur warna vertex atau RGB. Yang ketiga, GL Vertex 2F menentukan titik vertex dalam koordinat 2 dimensi. Yang keempat, GLN menutup proses penggambaran. Lanjut ke fungsi display and reshape. Fungsi display di sini kita masukkan GL Clear, Color, Buffer Bit, membersihkan layar dengan warna background dari GL Clear Color. Lanjut ke Triangle untuk memanggil fungsi untuk menggambar objek. GL Flash memastikan semua perintah rendering dijalankan segera. Lanjut ke fungsi Reshape. GL Viewport 00WH untuk mengatur area gambar sesuai ukuran jendela. GL Matrix Mode mengatur proyeksi 2 dimensi atau 3 dimensi. GL Load Identity mereset matriks. GLU Ortho 2 dimensi menentukan sistem koordinat 2 dimensi. Kondisi if atau W sedangkan H menjaga aspek rasio tetap konsisten saat jendela di resize. Lanjut kita ke variabel main. GL glued in dan arc atau argv inisialisasi glued. Glued in display mode. Dan ketiga ada glued in window size dengan ukuran 500 ukuran window awal. Glued in window position 100 posisi window di layar. Glued create window art V0 membuat window judul sama dengan nama program. In menjalankan setting awal OpenGL. Glued display font atau display mengatur callback untuk menggambar. Glued display fetch callback saat window diubah ukuran. Glued main loop glued program tidak akan berhenti berulang. Arch dan RV argumen command line untuk glued. WH ukuran lebar dan tinggi Windows saat resize. Dan hasil seperti ini. Oke, sekarang kita coba dengan programnya. Dengan program yang tadi saya jelaskan sudah saya masukkan semua di DFC++ 5.11. Lalu sebelum kalian running, saya ingatkan untuk kalian ke project option. Lalu kalian isi dengan GUI support default to C++ when creating new files. Kita ke compiler, kita yesin semua parameters, kita linker. Oke, karena linker ini sebagai penghubung, jadi kita isi strip lopeng 32. Nah, selanjutnya kita isi di bawahnya strip L pre-glued seperti ini. Lalu kita diisi bawahnya strip L glued 32. Nah, langsung kita okekan saja di sini. Oke, lanjut kita centangin yang di compiler, lalu ke linker kita yesin. Yes. Nah, sudah. Baik, ini adalah salah satu outputnya yang dari program project saya, yaitu Triangle. Dan sekian aja dari presentasi saya tentang program Triangle. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalendra Ramdan Rasa dari mahasiswa Teknik Informatika Universitas Krisna Dewa Payana.
dengan min 2470, 2310, 45. Oke. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan contoh program OpenGL yang digunakan untuk menampilkan berbagai pola garis atau line properties menggunakan fungsi GLLines type. Tujuan dari program ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana OpenGL dapat menggambar berbagai jenis pola garis seperti garis titik, garis putus-putus, dan kombinasi garis sebagai tujuan juga. Program itu menunjukkan pengaruh ketebalan garis dan faktor pengenalan pola. Program ini menggunakan library Glue untuk manajemen window dan event serta OpenGL untuk proses penggambaran grafis. Terdapat juga makro draw online yang digunakan untuk menyederhanakan perintah menggambar satu garis. Oke, next. Pada fungsi init, latar belakang layar diatur menjadi warna hitam menggunakan GR Clear Color dan model shading yang digunakan adalah GL Flat, sehingga warna objek tampilan secara rata tanpa gradasi. Next. Fungsi baseline merupakan bagian utama program di dalam fungsi ini. Layar dibesarkan terlebih dahulu, kemudian warna garis diatur menjadi putih agar terlihat lebih jelas di atas latar belakang hitam. Pada baris pertama, program ini menampilkan 3 garis dengan pola yang berbeda, yaitu dotted, dashed, dan dash. Pola ini diatur menggunakan fungsi GLLines type dengan nilai bit pattern yang berbeda. Pada baris kedua, pola garis yang sama ditampilkan kembali dengan ketebalan garis yang lebih besar. Hal ini dilakukan menggunakan fungsi GLLine width untuk menunjukkan pengaruh ketebalan terhadap tampilan garis. Pada garis ketiga, garis digambar menggunakan GLLine stripe. Semua segmen saling terhubung sehingga pada pola tipe mengalir secara kontinu dari satu titik ke titik berikutnya. Next. Berbeda dengan sebelumnya, garis menggunakan kompas DPS digambar dengan secara terpisah. Melakukan angkaan menggunakan GLLines, akibatnya pola stiker akan diulang dari awal pada setiap garis. Next. Pada baris terakhir, program ini menggunakan faktor pengulangan sebesar 5. Hal ini menyebabkan pola dash dot lebih panjang dan renggang, sehingga terlihat lebih jelas pengaruh repeat faktor pada pola garis. Next. Fungsi reset digunakan untuk menyesuaikan sistem koordinat saat ukuran window berubah. Sementara itu, fungsi main bertugas untuk meminimalisasi glitch, membuat window dan menjalankan open loop. Hasilnya seperti ini, nanti akan kita coba di Visual Studio Code. Oke. Sebelum kita tes, saya mau cerita, saya pakai BFC tapi tidak bisa unload gitu. Jadi sekarang, makanya saya coba lagi atau bisa di Visual Studio Code. Ini bisa. Saya kita tes saja sebelum. Nah, seperti ini ya. Oke, kesimpulan. Dari program ini dapat disimpulkan bahwa OpenGL menyediakan fasilitas untuk menggambar berbagai pola garis. Pola garis dipengaruhi oleh bit pattern, faktor pengulangan, ketebalan garis, serta metode penggambaran garis. Fitur ini sangat berguna dalam aplikasi grafis seperti diagram, visualisasi data, dan CAD. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.